Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Panduan e-learning Universitas Semarang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penilaian atau bagaimana cara melakukan penilaian di dalam e-learning Universitas Semarang. Setelah di video-video sebelumnya kita sudah membuat berbagai macam video, terutama tentang bagaimana memanage kelas, kemudian membuat activity termasuk live video, tugas, kuis, forum tanya jawab dan lain sebagainya. Di video kali ini kita akan membuat penilaian. Nah, penilaian di dalam e-learning itu ada dua. Yang pertama adalah report. Jadi di dalam pelaksanaan e-learning ini seluruh aktivitas mahasiswa terekam di dalam report yang ada pada menu sebelah kanan ini. Kita bisa menuju report, kemudian ada log dan lain sebagainya. Ini masih kosong. Tetapi yang paling penting yang Bapak Ibu harus lihat, maaf, ini saya kembali ke kelasnya saja, adalah report, kemudian activity completion. Ini yang paling penting. Nah, di dalam activity completion ini Bapak Ibu dapat melihat peserta dari kelas yang Bapak Ibu ampu. Contoh ini kelas dummy ya, yang isinya mayoritas semua dosen. Ini dosen ini sebagai mahasiswa di kelas saya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ini adalah nama mahasiswa. Sangat banyak nanti. Mungkin sesuai kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian sebelah kanan atas, sebelah atas ini adalah beberapa aktivitas yang kita tambahkan di setiap kelas. Jadi kalau di setiap pertemuan ada 2 aktivitas, maka dia akan ada seperti ini. Nah, seterusnya. Ini total aktivitas yang ada di dalam e-learning pada kelas kewirausahaan. Contoh kalau Anda lihat di sini ada kotak yang tercentang dan ada yang belum. Kalau tercentang itu artinya bahwasanya contoh ini punya Pak Wisnu. Dia mengikuti tatap muka, kemudian activity yang ini menjadi kewirausahaan dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa activity yang belum dilaksanakan. Artinya bahwasanya penilaian ini lebih kepada sejauh mana mahasiswa kita aktif di dalam perkuliahan yang kita selenggarakan. Jadi penilaian di sini bukan berdasarkan nilai, tetapi berdasarkan aktivitas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa atau aktivitas yang mahasiswa lakukan di dalam kelas kita. Apakah mahasiswa kita mengikuti semua aktivitas yang kita berikan atau tidak. Nah, data ini bisa kita download Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih download in Excel compatible format. Saya pilih download ini. Kemudian coba saya buka open file gitu ya. Nah, Bapak Ibu dapat melihat di sini contoh ini ya, tatap muka statusnya komplit, berarti dia sudah ngikuti. Nah, artinya ini menjadi fitur yang cukup bagus buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menilai bukan hanya berdasarkan berapa nilai tugas yang diperoleh oleh mahasiswa, tetapi seberapa aktif mahasiswa tersebut di dalam mengikuti semua aktivitas yang kita berikan di dalam e-learning, mulai dari aktivitas tatap muka, aktivitas diskusi, dan aktivitas lain sebagainya. Nah, ini ada banyak sekali, nanti Bapak Ibu bisa rekap. Semakin banyak aktivitas yang Bapak Ibu berikan di dalam kelas e-learning, maka semakin banyak pula tab di sini yang menunjukkan bahwasanya apa mahasiswa tersebut mengikuti atau tidak. Nah, di sini ada tanggalnya, kapan dia mengikuti, komplit itu kapan dia mengikuti dan lain sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu fitur daripada activity completion. Yang paling penting ini ya, jadi activity completion meskipun ada course partisipan. Ini masih kosong gitu ya. Nah, ini nanti tergantung aktivitasnya karena memang aktivitas di sini masih belum ada, tetapi di dalam report ini yang paling penting adalah activity completion. Jadi Bapak Ibu bisa lihat per mahasiswa, oh ini sudah ngerjakan, siapa aja yang belum dan seterusnya. Karena hal ini sangatlah penting untuk melihat tingkat
keaktifan mahasiswa di dalam mengikuti perkuliahan kita. Saya kira itu untuk penilaian yang pertama. Nanti untuk penilaian yang kedua yaitu grading akan saya bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.